Dalam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Di pekan yang lalu kita sudah mengkaji ayat 144, 145 yang menerangkan tentang Rasulullah SAW. Allah menyampaikan bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya yang telah Allah utus. Kemudian Allah memberikan peringatan kepada para sahabat yang saat itu melihat Rasul, bertemu dengan Rasul, mengikuti Rasul. Jika suatu saat Rasulullah meninggal dunia atau Rasulullah terbunuh, Allah mengajukan pertanyaan kepada mereka, apakah mereka akan kembali kepada keyakinan semula. Kemudian Allah juga memberikan penegasan, jika orang-orang yang ketika Rasulullah hidup mengikuti beliau, kemudian setelah Rasul meninggal, mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, perilaku yang demikian, kata Allah SWT, tidak akan memberikan madarat kepada Allah. Kemudian pada ayat ke-145, Allah pun menyampaikan penegasan bahwa seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali atas izin Allah SWT. Artinya meninggalnya seseorang sampai batas usia yang telah Allah tetapkan itu merupakan qadar yang sudah Allah tuliskan pada tiap-tiap orang. Ini sebagaimana juga Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-A'raf pada ayat yang ke-34. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat telah Allah tetapkan ajal, batas usia. Ketika batas usia itu telah sampai, maka dia tidak akan ditangguhkan, atau kalau belum sampai waktunya tidak akan diajukan. Kemudian di ayat 145 kita diingatkan oleh Allah SWT bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Yang niatnya mencari dunia, ya Allah akan memberikannya. Yang niatnya mencari akhirat, ya Allah akan memberikannya. Maka sebagaimana Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201,
ketika menerangkan ucapan orang-orang yang telah menyelesaikan kegiatan manasik, rangkaian ibadah haji. Di antara mereka kata Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang hanya minta kepada Allah dunia, maka Allah akan beri, tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang meminta kepada Allah kebaikan dunia, Allah akan beri. Ada yang minta kebaikan akhirat, Allah akan beri. Dan ada yang meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka, maka Allah akan lindungi mereka. Inilah yang ideal, Bapak dan Ibu. Kita menginginkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kita menginginkan agar Allah SWT menjaga kita agar tidak jatuh ke dalam neraka. Kemudian di ayat 144-145 dari Al-Quran surah Ali Imran, kita diingatkan oleh Allah SWT bahwa Allah akan memberikan tambahan kebaikan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa sayazillahu syakirin. Itu 144. 145 diulangi lagi. Wa sanazzi syakirin. Dan kami akan menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini sama dengan yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi syukur itu menjadi penyebab Bapak Ibu mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. Kita akan masuk ke ayat 146. Allah SWT telah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asobahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyin, dan berapa banyak, min nabiyyin, di antara nabi, qatala, telah berperang, mahu, bersama Nabi itu, ribbiyuna. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip beberapa pendapat tentang makna ribbiyuna. Yang pertama, ribbiyuna dimaknai pengikut-pengikut Rasul yang bertakwa. Yang kedua, dimaknai pengikut-pengikut dalam jumlah yang banyak, ribbiyuna katsirun. Yang ketiga dimaknai ribbiyuna, orang-orang yang menghambakan diri, Rabbani, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga dimaknai ribbiyuna, orang-orang alim. Tapi kesemuanya memiliki benang merah yang sama. Mereka para pengikut Rasul yang mentaati Allah, yang senantiasa membela Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 146 ini Allah mengingatkan kembali kepada para sahabat ketika mereka mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Allah mengingatkan di era dulu juga ada syariat yang sama. Bahwa ada pengikutnya Rasul, pengikutnya Nabi yang membersamai Rasul dalam peperangan. Seperti yang membersamai Nabi Dawud alaihissalam ketika Nabi Dawud membantu Raja Tolut untuk memerangi Raja Jalut. Atau pengikutnya Nabi Musa ketika mereka berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian Allah menyelamatkan mereka, menyeberangkan mereka dari Laut Merah. Allah berpesan kepada para pengikut Rasulullah. Yang pertama pesannya, fama wahanu lima asobahum fi sabilillah.
Mereka, para pengikut Nabi dan Rasul di era Rasul-Rasul terdahulu, fama wahanu. Mereka tidak lemah. Wahanu di sini lebih kepada lemah yang sifatnya psikologis. Kalau dalam bahasa kita sekarang, lemah semangat. Sebab nanti yang kedua Allah berpesan, wa ma do'ufu. Do'if juga lemah. Tapi kalau do'ufu ini dimaknai lemah secara fisik. Pengikutnya Nabi, pengikutnya Rasul, orang-orang ribiyun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pantas memiliki jiwa yang lemah. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa fisik itu sebenarnya dipengaruhi oleh jiwa. Ketika seseorang qadarnya memiliki fisik yang tidak terlalu kuat, tetapi ketika dia memiliki jiwa yang kuat, maka jiwa ini akan menggerakkan fisik yang tadinya lemah itu bisa menjadi lebih kuat. Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita. Kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan olahraga namanya para kimia. Orang-orang yang secara lahiriah itu kekurangan, tapi karena mereka dilebihkan oleh Allah di dalam semangat, sehingga kekurangannya itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memiliki prestasi yang luar biasa. Sebaliknya ada orang yang secara lahiriah komplit, tapi karena semangatnya lemah, maka dia tidak bisa menampilkan prestasi apapun. Sehingga ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman itu harus memiliki semangat yang kuat. Hindari dari wahan, dari lemah semangat. Diawali dengan apa, Bapak dan Ibu? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada kitab tahajud, Rasulullah SAW menerangkan bahwa setiap malam ketika kita tidur, kita diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Ikatan yang pertama akan lepas manakala kita berzikir. Ikatan yang pertama akan lepas. Ikatan yang kedua akan lepas manakala kita berwudu. Ikatan yang ketiga akan lepas manakala kita melaksanakan sholat. Kalau 3 ikatan ini dilepaskan, maka pada pagi harinya dia akan jadi orang yang paling bersemangat. Jadi ketika Bapak Ibu merasakan pagi hari itu sudah kehilangan semangat, berarti ada langkah yang ketinggalan. Apakah ketika bangun tidak berzikir, tidak berwudu, atau tidak tahajud? Oh, ternyata tidak tiga-tiganya. Kenapa tidak tiga-tiganya? Karena bangunnya kesiangan. Jam 7 baru bangun. Nah, ya benar. Kemudian akhirnya muncul malas. Malas inilah yang menyebabkan semangat itu menjadi lemah. Ini Allah SWT menerangkan kepada kita bahwa pengikutnya para nabi itu ribiyuna, orang-orang yang tidak lemah semangatnya. Kemudian Allah SWT menyampaikan, "Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah." Mereka tidak lemah ketika Allah menimpakan kepada mereka musibah pada saat mereka berada di jalan Allah. Peperangan yang dilakukan oleh para pengikutnya Nabi dan Rasul ini adalah peperangan di jalan Allah. Ketika Allah berikan kemenangan, mereka tidak takabur. Ketika Allah belum berikan kemenangan, mereka tidak lemah. Demikian juga ketika mereka pulang dalam keadaan luka-luka, yang Allah sampaikan, ing tamsaskum korhun faqad masal qaumu korhum misluh. Jika kalian pulang dalam keadaan luka-luka, mereka pun pulang dalam keadaan luka-luka. Tapi para pengikutnya Nabi, para pengikutnya Rasul, orang-orang mukmin itu tidak akan menyebabkan mereka menjadi lemah. Maka ini yang harus kita pedomani, Bapak Ibu. Jangan lemah semangat. Jadi tiap hari harus bersemangat.
Karena apa? Kita berada di jalan Allah fi sabilillah. Yang membuat orang lemah semangat itu ada sesuatu yang keliru di dalam keimanannya. Yang kedua, biasanya tidak mampu mengatasi rasa malas. Maka saya ingin ingatkan kembali, ketika Bapak Ibu datang rasa malas, maka segera diatasi. Caranya bagaimana? Segera ubah posisi. Lagi berbaring malas, segera duduk. Lagi duduk malas, segera berdiri. Lagi berdiri malas, segera berjalan. Nanti malasnya akan hilang. Ini kebalikannya mengatasi rasa marah. Kalau berdiri marah, segera duduk. Duduk marah, segera berbaring. Itu nanti dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua, pesannya Allah SWT, wa ma du'ufu. Ribiyun itu tidak lemah secara fisik. Maka orang-orang mukmin harus senantiasa melatih fisiknya agar tetap kuat. Bagaimana agar fisik itu tetap kuat? Laksanakan aktivitas. Jangan terlalu banyak nganggur. Karena kalau terlalu banyak nganggur, nanti fisiknya menjadi lemah. Misalnya, habis subuh, jangan tidur. Kalau habis subuh tidur, nanti bangun duha. Habis duha tidur, bangun duhur. Habis duhur tidur, ya akhirnya fisiknya lemah. Kalau habis subuh, misalnya pulang, tadarus. Ini juga karena melatih penglihatan, melatih daya ingat. Di samping kebaikan, mudah-mudahan dengan tadarus setiap selesai sholat subuh, menjaga dari kepikunan. Karena otak pun akan mengalami penurunan kualitas, penurunan daya ingat. Maka dilatih. Nah, sudah selesai tadarus, beraktivitas. Yang masih kerja ya kerja, yang sudah tidak kerja ya kerjakan apapun. Yang bisa menyebabkan badan itu senantiasa terus bergerak, berkeringat, sehingga sehat. Makanya kadang-kadang kalau sudah selesai masa dinas, kenapa kelihatan cepat sekali penurunannya? Karena yang tadinya aktivitasnya padat, sekarang berhenti secara totalitas. Jadi purna semua. Sampai sholat jamaahnya ikut purna. Ini kan. Akhirnya fisiknya menjadi lemah. Maksimalkan kegiatannya, Bapak dan Ibu. Tetap bersemangat supaya apa? Ketika fisiknya kuat, ibadahnya akan jauh terasa lebih nikmat dibandingkan ketika fisiknya menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, pesannya Allah SWT, wa mastakanu. Pengikutnya Nabi, pengikutnya Rasul itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Sejarah telah mencatat ketika Rasulullah SAW memimpin para sahabatnya ke Badar untuk menghadapi orang-orang Quraisy, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang-orang Quraisy. Orang-orang mukmin hanya 319. Sementara orang-orang Quraisy yang mau menyerbu ke Madinah jumlahnya 1000 orang. Ketika perang Uhud juga sama. Orang-orang mukmin yang tadinya 1000, kemudian yang 300 orang balik kanan. Sehingga tinggal 700. 700 menghadapi 3000. Ketika mereka mentaati Allah, mentaati Rasulnya, Allah berikan kemenangan. Tapi ketika mereka kemudian berselisih karena melihat sesuatu yang mereka sukai, ghanimah, kemudian mereka lupa, mereka turun sehingga kemenangannya oleh Allah diambil kembali. Begitu mereka pulang dalam keadaan tanda kutip lelah, luka, kalah, oleh Allah disemangati. Wa mastakanu, jangan menyerah. Ini pesannya Allah SWT. Maka meskipun ayat ini konteksnya untuk para sahabat ketika mereka bersama Rasulullah dalam perang Uhud, tapi karena Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, ayat ini juga untuk kita, Bapak Ibu.
Maka mulai pagi ini, tanamkan dalam hati, tidak boleh lemah semangat, tidak boleh lemah fisik, tidak boleh menyerah. Jadi yang lagi semangat, masih semangat belajar, tadarus, kalau sekali belum lancar ya terus 2 kali, 3 kali. Kalau yang lagi semangat ngapal Quran, sekali belum lancar ya 2 kali, 3 kali. Pak, sudah 10 kali belum hafal-hafal, ya 80 kali, insya Allah akan hafal. Dibaca bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Wong nyatanya kita kalau bepergian, Bapak Ibu, kalau lewat di jalan yang sama berkali-kali hafal. Tikungannya hafal, jeglukannya hafal, tukang dagang ke kanan kiri jalan sampai hafal. Kita lihat maning koning ngarep ana tukang seblak ke. Ini hafal teman. Wis liwat mene ping selawe kayak gue kan hafal. Maka menghafalkan Al-Quran pun bisa begitu. Jadi satu halaman baca aja bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik 100 kali, insya Allah hafal. Tapi biasanya yang kalah apa tadi? Wahanunya muncul, lemah semangatnya muncul. Lah, angel wis tutup baik sadaqallahul adzim kan begitu. Nah, ini wahanu itu yang paling dominan. Kemudian Allah SWT menutupnya dengan pernyataan wallahu yuhibbus shabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Maka 3 sifat tadi merupakan tanda kesabaran. Berarti dibalik ya. Tanda orang sabar itu semangatnya tinggi. Tanda orang yang bersabar itu melatih fisiknya agar kuat. Tanda orang bersabar itu tidak menyerah, pantang menyerah, pantang mundur. Itu 3 tanda kesabaran karena Allah SWT menutupnya dengan wallahu yuhibbus shabirin. Kemudian ke 147. Wa ma kana qaulahum, dan tidaklah ucapan mereka illa kecuali angqulu, mereka telah berdoa. Ini juga tanda orang bersabar, tanda orang yang semangat, tanda orang yang tidak menyerah. Apa doanya? Rabbana gfir lana, ya Allah Tuhan kami, ampuni kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Wa israfana, israf, melampaui batas. Fi amrina, pada urusan kami. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Wangsurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Allah SWT mengajarkan kepada kita, menggambarkan doa umat-umat terdahulu, para pengikut Nabi dan Rasul. Yang pertama, mereka senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Karena apa, Bapak dan Ibu? Sifat malas menyebabkan semangat menjadi turun. Ketika semangat menjadi turun, maka ketaatan akan berkurang. Bahkan ketaatan mungkin akan ditinggalkan. Orang tidak bangun malam, padahal sudah bangun. Orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, padahal mendengar azan. Di antara penyebabnya karena sifat malas. Sehingga sifat malas menyebabkan orang meninggalkan ketaatan. Ketika meninggalkan ketaatan, maka muncullah dosa. Ketika dosanya sudah terjadi, maka langkah yang paling tepat adalah meminta ampunan kepada Allah SWT. Rabbana gfir lana dzunubana. Apa yang minta diampuni? Dosa-dosa. Rasulullah SAW ketika menerangkan apa makna ismun, pakai sa, dosa, beliau menyampaikan pengertian mahaka fi sodrika wa karihta ayu aliman nasa. Dosa itu sesuatu yang menyebabkan hatimu tidak tenang. Jadi kalau biasa melaksanakan ketaatan, biasa sholat 5 waktu, kemudian tidak sholat, pasti ada ketidaktenangan. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena manusia itu fitrahnya baik.
Sehingga ketika melakukan pelanggaran ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan takut. Tapi ketika pelanggaran ini dikerjakan sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, itu seperti cermin yang ditempeli oleh noktah berwarna hitam. Cermin nih, ketika dikasih cahaya melalui senter, akan tembus. Tapi ketika ada noktahnya, semakin lama noktahnya semakin banyak, maka sinar ini tidak akan tembus. Itulah gambaran orang yang melakukan dosa terus-menerus. Semakin lama, hatinya akan semakin gelap. Yang tadinya hatinya sehat, qalbun salim, hatinya menjadi sakit. Qalbun marid. Ketika penyakit ini tidak diobati, maka hatinya akan menjadi mati. Qalbun mautun. Hatinya akan menjadi mati. Kalau hatinya menjadi mati, nanti akhirnya apa? Sawaun alaihim. A'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Maka Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, saya ingin berpesan, jangan menunggu bertaubat, jangan menunggu meminta ampunan kepada Allah nanti ketika bulan Ramadan. Jangan meminta maaf nanti ketika tanggal 1 Syawal. Begitu kita merasa melakukan pelanggaran, segera datang kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Menyesal, berjanji tidak akan mengulangi. Begitu kita melakukan kesalahan pada manusia, segera minta maaf. Jangan merasa gengsi. Jangan nunggu, nantilah minta maafnya nunggu 1 Syawal. Ya kalau umurnya sampai. Kalau umurnya tidak sampai bagaimana? Karena meninggal itu tidak harus nunggu tua. Tiap-tiap orang jatahnya beda-beda. Maka datanglah kepada Allah untuk senantiasa meminta ampunan. Rasulullah SAW orang yang maksum, orang yang terpelihara dari dosa. Beliau senantiasa meminta ampunan kepada Allah satu hari antara 70 sampai 100 kali. Itu yang dijamin oleh Allah pasti masuk surga, masih minta ampunan. Bagaimana dengan kita? Maka doa ini bisa diamalkan oleh Bapak Ibu ya. Rabbana ighfir lana dzunubana. Yang kedua minta diampuni dari apa? Israfana. Israf. Berlebih-lebihan. Melampaui batas. Di Al-Quran surah Al-A'raf Allah SWT menyampaikan di ayat ke ayat 31 Bapak Ibu. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai bani Adam, khudzu zinatakum, kenakanlah perhiasan kalian. Maksudnya adalah berpakaian. Inda kulli masjidin, setiap kalian masuk ke dalam masjid. Wa kulu, makanlah oleh kalian, washrobu, minumlah oleh kalian, wala tusrifu, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang makannya, ketika makan itu Rasulullah menyampaikan, kalau satu makanan dapat dimakan berdua, jangan dimakan sendirian. Jadi misalnya Bapak Ibu kok pagi-pagi beli sarapan 1 bungkus tapi besar. Sementara kapasitas lambungnya tidak sebesar yang dibungkus itu. Berarti kalau dimakan sendirian tidak habis. Ini kalau dibuangkan mubazir, jatuhnya ke israf. Maka cukup beli 1, dimakan berdua. Kalau
Dua makanan bisa dimakan berempat, jangan dimakan berdua. Ini prinsip agar tidak israf. Artinya apa? Ketika kita membeli sesuatu untuk dikonsumsi atau dipakai, belilah yang dibutuhkan, bukan beli yang diinginkan. Di samping ini perbuatan israf, Bapak Ibu, juga termasuk perbuatan at-takasur, bermegah-megahan. Ya, karena apa? Yang namanya keinginan itu tidak akan pernah selesai. Rasul pernah menyampaikan, kalau ada seseorang diberikan 1 lembah emas, pasti menginginkan 2 lembah. Diberi 2 lembah, pasti menginginkan 4 lembah. Karena memang karakter manusia aslinya itu punya potensi untuk jadi orang yang tamak. Maka saya ingin pesan lagi, ini masih bulan Dzulqa'dah, bentar lagi bulan Dzulhijjah, kemarin bulan Syawal banyak orang hajatan, Dzulqa'dah juga biasanya banyak orang hajatan, Dzulhijjah juga biasanya banyak orang hajatan, berarti banyak undangan resepsi. Apa kaitannya dengan israf? Ambil yang akan dimakan. Jangan ketika datang ke acara resepsi, lincah. Ambil sana, ambil sini, ambil sana. Sampai piringnya tidak kelihatan. Oh, nasi sudah, sayur sudah, lauk sudah. Tangan kanan kiri megang semua. Padahal kapasitasnya S. Small atau M, medium. Bukan XXXL. Begitu makan baru seperempatnya udah kenyang. Siapa yang mau makan nanti itu? Jangan dikira tidak akan dihisap, Bapak. Kalau prasmanan itu kan tamu ngambil sendiri, berarti tanggung jawab untuk dimakan. Kecuali diambilkan kan, berarti yang tanggung jawab yang mengambilkan ini kan ngambil sendiri. Soalnya kalau masuk ke resepsi, Pak, pengen semua katanya. Ya kalau pengen semua ya sedikit, biar rasan semua. Lihat bakso ya sasendok kan. Sasendok bebas. Ya. Es sasendok gitu kan. Nasi sasendok karena ada 20 menu kan 20 sendok wareg juga. Pengen kabeh ya. Jangan semuanya diambil banyak semua, akhirnya tidak ada yang habis. Di belakang kursi itu makanan dihambur-hamburkan. Ini perbuatan israf, menyebabkan dosa. Ya, jadi hati-hati, kita yang sudah ngaji itu semuanya diperhitungkan. Ya, sesuaikan dengan kapasitas. Kemudian minta apa lagi? Wasabbit aqdamana. Setelah tadi minta diampuni oleh Allah karena israf dalam urusan-urusan, yang berikutnya adalah minta diteguhkan pendirian. Agar hati itu dijauhkan dari rasa bimbang. Bagaimana kalau sudah berdoa, hatinya masih bimbang? Maka Rasulullah SAW itu mengajarkan sholat istikharah. Kata Rasulullah kan, idza hamma ahadukum. Apabila salah seorang di antara kalian hamma itu bimbang tentang suatu urusan, maka sholatlah 2 rakaat. Habis itu kemudian berdoa kepada Allah. Nanti Bapak Ibu bisa cari redaksi doanya, ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau browsing juga bisa. Doa istikharah karena cukup panjang, ini tinggal disebutkan. Bimbang itu tidak harus pilihannya antara A dengan B. Pilihannya satu. Tapi mau diambil atau tidak, itu juga namanya bimbang. Dapat tawaran pekerjaan nih. Tapi ketika diberitahu, klausul kontraknya ternyata menyita banyak waktu.
istirahatnya kurang, untuk sholatnya susah misalnya. Sementara lagi nganggur, ini kan jadi bimbang. Apakah diambil atau tidak diambil, maka silakan istikharah. Atau Bapak Ibu yang misalnya punya anak perempuan, kemudian putri panjenengan bilang, "Bu, ada yang mau melamar." "Oh ya, suruh datang ke rumah." 2 orang. Kan yang 2 orang. Iya, ada 2 laki-laki yang menyukai putri Bapak Ibu. Ya pilih satu, Mbak. Masalahnya bimbang karena kedua-duanya setara. Gagah, sugih, hafal Quran, kan setara semua. Nah, berarti harus tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk perkara-perkara yang besar, datanglah pada Allah. Agar ketika keputusannya diberikan oleh Allah, itu adalah yang terbaik. Ini kita minta kepada Allah, wasabbit aqdamana, agar diteguhkan pendirian. Tidak selalu seperti air di atas daun keladi, talas, senantiasa bimbang, ngalor ngidul terus Bapak Ibu. Yang berikutnya minta apa kepada Allah? Wang surna, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya dalam peperangan, wang surna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya Allah atas orang-orang kafir. Di suratul Baqarah sudah kita kaji ayatnya, ketika pasukannya Tolut bertemu dengan pasukannya Jalut, Allah menyampaikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak karena pertolongan Allah. Perang Badar, jumlah orang mukmin sedikit, orang Quraisy banyak, Allah menangkan orang-orang mukmin. Dan hampir tiap-tiap peperangan keadaannya seperti itu. Maka Umar bin Khattab ketika suatu saat melepaskan pasukan untuk pergi berperang, apa pesannya? Allah menolong kalian bukan karena banyaknya jumlah kalian. Allah menolong kalian karena ketaatan kalian kepada Allah, ketaatan kalian kepada Rasul, dan kedurhakaan musuh-musuh kalian kepada Allah dan Rasulnya. Maka Khalifah Umar berpesan, jangan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Allah memuliakan kalian dengan Islam. Maka siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, dia akan mendapatkan kehinaan. Jadi kalau mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya taati Allah, taati Rasul. Cari kemuliaan dalam al-Islam. Jangan mencari kemuliaan di luar al-Islam. Karena al-Islamu a'la wala yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi dan tidak ada yang melampaui ketinggiannya. Karena kita di dalamnya, kita akan ikut tinggi. Begitu keluar, kita akan kehilangan kemuliaan itu. Ini kalau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat 148. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan janji kalau langkah-langkah tadi ditunaikan, Bapak Ibu ya. Jadi langkah tadi tidak lemah semangat, tidak lemah fisik, tidak menyerah, bersabar, senantiasa meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa, meminta kepada Allah ampunan atas perbuatan melampaui batas, meminta kepada Allah diteguhkan pendiriannya, Allah akan berikan kebaikan. Fa'atahumullahu sawabad dunya. Maka Allah akan berikan kepada mereka sawabad dunya, pahala dunia. Dalam peperangan diberikan kemenangan, itu pahala dunia. Ghanimah itu adalah pahala dunia. Tidak hanya pahala dunia, wa husna sawabil akhirah, dan Allah akan berikan pahala terbaik di akhirat. Apa itu? Mati syahid. Nanti kita akan ketemu ayatnya di Ali Imran 169. Ketika Allah menyampaikan wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Jangan kamu menduga orang-orang yang mati jalan Allah itu mati.
Kata Allah, enggak. Mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka diberikan rezeki. Ini wa husna sawabil akhirah. Maka sebagaimana para sahabat ketika diajak untuk berperang, pada saat orang-orang kafir mau menyerbu Madinah, mereka semua berebut. Bahkan ada kisah antara ayah dengan anak. Rasulullah bertanya, di rumah ada siapa lagi laki-lakinya? Tidak ada, hanya ada ayah dan anak ini. Maka Rasul meminta salah satu dari keduanya untuk pulang. Si ayah tidak mau pulang, si anak juga tidak mau pulang. Solusinya bagaimana? Diundi. Yang keluar anaknya, tapi ayah tetap bilang, nak, kamu pulang, jaga ibumu. Apa kata anaknya? Ayah, untuk urusan surga, saya tidak bisa mengalah dengan ayah. Ini semangat mentaati Allah para sahabat itu luar biasa. Ini menjadi keteladanan bagi kita, Bapak dan Ibu. Bahwa hidup itu akan ada akhirnya, maka kita kejar akhirat tanpa melupakan dunia. Wallahu dan Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang muhsin. Jadi yang sudah kita kaji tadi, tanda-tanda tadi yang Allah sebutkan, selain tanda-tanda kesabaran, juga tanda orang yang sudah ada pada jiwanya sifat al-ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, selesai rangkaian ayat 144 sampai dengan 148. Dua ayat kita kaji pekan yang lalu dan sisanya kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipedomani dan mulai hari ini kita akan jadi orang yang bersemangat, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah meluruskan niat hidup. Niat hidup kita adalah untuk mentaati Allah, untuk mencari akhirat tanpa melupakan bagian kita dalam kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Dan kita bermohon kepada Allah ketika saatnya Allah mengambil kita, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.